Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12B izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dampak jangka pendek penjarangan hutan campuran terhadap keanekaragaman serangga terbang di KPH Banten. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Cikal Narendra Kanaditya dengan NIM 245387725 KT 10728. Saya Albertus Marudut Tua Pangaribuan dengan NIM 2454328 KT 10835. Perkenalkan, nama saya Chandra Mulia Gumilar dengan NIM 24534527 KT 10647. Saya Aziza Dianurisa dengan NIM 24538313 KT 10713. Saya Anggun Risoraya dengan NIM 24534313 KT 10635. Saya Leta Mela Rasya dengan NIM 245398811 KT 10757. Saya Artelia Kakasya dengan NIM 5424544501 KT 10879. Saya Aras Lintang Alit dengan NIM 24537633 KT 10693. Saya Chandra Kusuma dengan NIM 24544 KT 0893. Sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Peta 31A Resort Polisi Hutan Bojongmani, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Gunung Kencana, Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten. Luas peta ini sebesar 15,3 hektar. Berdasarkan inventarisasi tegakan sebelum penjarangan hutan diperoleh, bahwa peta 31A merupakan tegakan hutan campuran yang terdiri atas pohon pulai sekitar 40%, karet 26%, jengkol 14%, kayu Afrika 3%, kecapi 1%, mangium 1%, dan nangka 1%. Dampak jangka pendek penjarangan hutan campuran terhadap keanekaragaman serangga terbang di KPH Banten. Gangguan abiotik atau antroposentrik thinning. Penjarangan hutan atau thinning adalah salah satu tindakan antroposentrik dalam pengolahan hutan yang bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih baik bagi pohon, meningkatkan kualitas tegakan, serta stabilitas hutan. Nah, meskipun tindakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi hutan, tetapi di sisi lain, penjarangan juga bisa dianggap sebagai suatu bentuk gangguan terhadap ekosistem alami yang ada. Perubahan struktural yang diakibatkannya tidak bisa dianggap remeh karena dapat mempengaruhi berbagai komponen abiotik secara signifikan. Misalnya saja kita bisa melihat adanya fluktuasi suhu udara, perubahan tingkat kelembaban tanah dan udara, intensitas cahaya yang masuk ke dalam hutan, serta perubahan pada tutupan kanopi. Dan pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak berantai pada keseluruhan dinamika ekosistem hutan. Contoh interaksi yang terjadi yaitu penjarangan hutan dengan intensitas tinggi mengubah struktur dan kondisi habitat hutan, seperti pengurangan ketebalan kanopi dan penurunan kepadatan vegetasi. Penjarangan dengan intensitas tinggi mengurangi ketebalan kanopi dan memperkecil jumlah pohon yang lebih besar. Dengan terbukanya kanopi, lebih banyak cahaya matahari yang masuk ke bawah pohon yang dapat meningkatkan suhu di bawah kanopi hutan. Perubahan suhu ini dapat menyebabkan perubahan pada waktu aktif dan perilaku serangga, seperti perubahan dalam periode pencarian makan atau migrasi. Interaksi yang selanjutnya adalah komunitas serangga terbang terpengaruh oleh perubahan habitat, seperti perubahan interaksi antar spesies. Penjarangan hutan mengubah struktur habitat secara langsung dan dapat menyebabkan pergeseran dalam interaksi. Beberapa serangga terbang mungkin terpaksa berpindah ke habitat lain yang lebih sesuai, sedangkan spesies baru yang lebih toleran terhadap perubahan kondisi mulai muncul. Selanjutnya, interaksi yang ketiga adalah serangga herbivora mengalami penurunan kelimpahan. Penjarangan hutan yang intens akan mengurangi ketersediaan vegetasi, khususnya tanaman yang menjadi sumber makanan utama bagi serangga herbivora, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kelimpahan dan keragaman spesies herbivora tersebut. Atau yang lainnya seperti perubahan pola pakan dan migrasi. Beberapa spesies serangga herbivora mungkin mencari sumber makanan di luar area yang terkena penjarangan. Ini bisa menyebabkan pergeseran distribusi spasial mereka, mempengaruhi keragaman dan interaksi antar spesies herbivora.
Selanjutnya, untuk interaksi yang nomor 4, serangga predator mengalami peningkatan karena wilayah yang lebih terbuka memudahkan pergerakan. Peningkatan kelimpahan serangga predator sesudah penjarangan hutan diduga karena adanya waktu jeda atau time lag yang singkat antara kegiatan penjarangan dan waktu penangkapan serangga setelah penjarangan hutan. Penangkapan serangga terbang sesudah penjarangan pada penelitian ini dilakukan 6 hari sesudah penjarangan. Jadi terdapat interaksi antara perubahan kondisi habitat dan penyesuaian komunitas serangga terhadap perubahan tersebut. Dampak yang ditimbulkan yaitu penurunan kelimpahan, komposisi jenis, dan indeks keanekaragaman serangga terbang. Yang kedua, serangga herbivora turun 35%. Baik, sementara serangga herbivora turun sebanyak 35%, justru serangga predator itu naik sebanyak 14%. Penurunan serangga herbivora itu disebabkan oleh berkurangnya sumber makanan dan tempat berlindung. Perubahan pada komposisi ini berdampak pada jaringan makanan dan keseimbangan ekosistem. Lalu terdapat beberapa strategi pencegahan atau pengendalian untuk gangguan abiotik ini, yaitu dengan cara penjarangan yang seimbang. Karena biasanya penjarangan dilakukan sebanyak intensitas 50% yang menyebabkan perubahan mikroklimat sebesar 1,3 derajat Celcius. Ya, untuk menjaga ekosistem dan juga mengurangi perubahan mikroklimat, mungkin dapat dilakukan penjarangan dengan intensitas 10% sampai 20%. Strategi pencegahan pengendalian yang keempat adalah keanekaragaman hayati melalui penjarangan hati-hati. Penjarangan hati-hati adalah proses selektif untuk mengurangi kepadatan populasi hewan dalam suatu ekosistem hutan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Dengan penjarangan yang terkontrol, populasi serangga hama dapat dikurangi tanpa membahayakan serangga sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Metode yang digunakan meliputi monitoring populasi, pengendalian biologis melalui predator alami, serta penggunaan pestisida organik. Strategi selanjutnya adalah pemantauan flora dan fauna untuk mengatasi perubahan ekosistem. Penjarangan hutan yang tujuan mengurangi kepadatan pohon untuk meningkatkan pertumbuhan individu tertentu dapat mengubah struktur habitat. Serangga terbang sebagai indikator ekosistem sangat sensitif terhadap perubahan ini. Dengan memantau keanekaragaman dan kelimpahan serangga, hal ini dapat membantu merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Strategi pencegahan pengendalian yang terakhir adalah tindakan mitigasi perlu dilakukan untuk tindakan pemantauan. Penjarangan harus dilakukan dengan mempertahankan variasi pohon, struktur, dan usia untuk menjaga keberagaman habitat. Selain itu, penting untuk menyisakan elemen alami seperti kayu mati, serasah daun, dan vegetasi bawah yang mendukung siklus hidup serangga. Pemantauan keanekaragaman serangga secara berkala membantu menilai efektivitas mitigasi dan memastikan keseimbangan terjaga. Untuk pembagian kontribusi atau pembagian tugas dalam infografis ini kami bagi secara adil, yaitu sebagai berikut. Sekian untuk presentasi infografis dari kelompok 12B. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dari kata atau perucapan yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.